Hari ini saya apa ya? Saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang sebelumnya kita kerjakan di tugas kemarin. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang hukum pidana militer dan tindak pidana militer. Mungkin teman-teman di kelasnya Mas Andre sudah sudah pernah sudah saya teman-teman di kelasnya Mas Andre sudah pernah membaca atau mendengar terkait dengan tindak pidana. Nah, tindak pidana itu kalau di dalam hukum dinamakan dengan delik. Nah, delik secara umum ada dibagi menjadi dua. Ada delik apa? Delik biasa dan delik aduan. Kalau di dalam militer dan hukum pidana umum dibagi menjadi dua juga. Ada delik umum khusus untuk perkara-perkara umum, kemudian ada delik eh, khusus atau yang khusus perkara-perkaranya itu ada di peradilan militer itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tindak pidana umum, tindak pidana dan tindak pidana militer ini kita sering sebut dengan delicta comune. Ini ada tindak pidana yang berdasarkan seluruh aturannya itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada kata-kata yang dinamakan dengan, ada awalan kata yang bisa dijumpai yaitu barang siapa atau siapa saja atau dihukum dengan pidana. Nah, itu Bapak Ibu sering temukan di dalam KUH pidana. Nah, itu yang dikatakan delik. Contoh pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja. Nah, kan di situ dijelaskan seseorang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan berencana itu dihukum pidana mati atau paling ringan yaitu pidana seumur hidup. Nah, itu di situ dijelaskan Bapak Ibu. Nah, itu yang dinamakan dengan delik. Hal ini dapat dilihat di hampir seluruh kitab undang-undang pidana, baik itu dalam pidana umum maupun pidana militer. Nah, perlu dipahami di sini, KUHAP dalam pelaksanaannya tetap juga berlaku hukum militer. Artinya gini Bapak Ibu, kalau misalkan tidak tertuang di dalam hukum-hukum umum atau KUHAP umum, maka Bapak Ibu harus kok terbalik sih? Kalau misalkan tidak tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka Bapak Ibu harus merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara umum. Misalkan pelecehan, Bapak Ibu. Kita tidak menjumpai undang-undang terkait dengan pelecehan itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Apakah dengan tidak adanya di dalam KUHP militer itu hilang atau tidak diatur tentang pelecehan, maka tentara itu bebas melakukan pelecehan? Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka kita merujuk kepada undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum. Jadi pidana umum itu bersifat umum, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer itu yang bersifat khusus. Ada azas yang namanya eh, apa ya? Lex specialis derogat lex generalis. Aturan-aturan yang khusus itu akan mengalahkan aturan-aturan yang umum. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau misalkan ada aturan-aturan umum yang bersifat khusus, dia akan apa tuh? Mengesampingkan atau tidak ditiadakan aturan-aturan umum. Contoh misalkan di dalam KUHP pidana militer ada peraturan tentang coba kita lihat di dalam Bapak Ibu sudah saya kirimkan ya Kitab Undang-Undang Hukum Militer, monggo bisa di-download di WA masing-masing. Nah, kita buka KUHP militer kita. Nah, di dalam pasal 106. Nah, militer yang dengan sengaja melakukan atau menyatakan menyerang seseorang atau melawan atasannya dengan ancaman kekerasan atau merampas kemerdekaannya itu dihukum dengan tindak pidana pe apa tuh?
Tidak pidana kekerasan. Nah, tidak pidana kekerasan ini diatur khusus diatur di dalam KUHP militer. Artinya kita tidak lagi menggunakan aturan-aturan umum yang ada di aturan-aturan KUHP pidana. Di KUHP pidana diatur di dalam pasal 339 misalkan. 339 ya 339 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Nah, secara khusus maka 339 tersebut tidak berlaku bagi kaum militer. Maka yang diberlakukan adalah pasal 106. Nah, itu yang dimaksud dengan lex specialis derogat lex generalis, Bapak Ibu. Nah, ini yang apa ya? Yang perlu dipahami secara mendalam terkait dengan tindak hukum tindak pidana ini atau delik ini. Bapak Ibu, secara umum hukum pidana itu ada dua. Yang saya sampaikan tadi, yaitu ada dari secara objektif atau secara subjektif. Dari secara objektif ada pidana dalam artian material dan dalam artian formil. Nah, ini saya layak KUHP, ini bukan KUHP Bapak Ibu. Ini adalah KUHP atau ketentuan-ketentuan tentang pidana. Nah, di sini ada KUHP militer, KUHP tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotik, dan tindak pidana lainnya. Ketentuan, nah di dalam situ ada ketentuan umum, norma-norma, dan sanksi-sanksi. Norma dan sanksi-sanksi ini yang dinamakan dengan tindak pidana, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, Bapak Ibu. Nah, di sini analogi sistematika yang saya sampaikan ditampilkan ini, analog sistematika tersebut dalam rangkaian pengkhususan. Pengkhususan artinya tindak pidana itu dikhususkan atau dipisahkan dari secara apa tuh tindak pidana umum karena orang-orang yang melakukan tindak pidana militer ini adalah orang-orang yang khusus. Kita masuk ke tindak pidana militer. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan apa yang dinamakan dengan tindak pidana militer. Nah, jadi kita harus merujuk kepada undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kita ngambil pendapat dari Sianturi, yaitu tindak pidana militer itu dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana murni dan tindak pidana campuran. Nah, apa itu tindak pidana murni? Nih, saya tampilkan tindak pidana murni, Bapak Ibu. Sebentar. Ya Allah. KUHP Mil. Bagikan. Nah, ini. Nah, ini saya tampilkan Bapak Ibu apa itu Undang-Undang Tindak Pidana. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu ada tindak-tindak pidana. Nah, di sini kita lihat di sini mulai dari atas ini. Mana nih? Nah, di sini. Nah, dengan pidana maksimum. Nah, kan ini contoh-contoh dari delik, Bapak Ibu. Barang siapa atau barang siapa terhadap musuh. Nah, ini militer. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Nah, oke, masuk kita ke pembahasan yang kedua yaitu tindak pidana umum, tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Apa itu? Kalau tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang yang atau dikhususkan perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh anggota-anggota militer atau dengan kata lain tidak pidana murni ini hanya bisa dilakukan oleh apa ya? Hanya bisa dilakukan oleh militer itu sendiri. Nah, coba kita lihat di pasal sini Bapak Ibu, di pasal KUHP militer ini. Misalkan dalam pasal 74 diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun barang siapa yang dengan sengaja di dalam suatu pertempuran dengan musuh atau
pada suatu tempat atau pos yang diserang atau diancam oleh musuh memberi tanda menyerah tanpa adanya perintah tegas dari penguasa militer setempat dan tertinggi. Nah, maksud tindak pidana militer murni ini hanya bisa dilakukan oleh TNI saja. Contohnya pada dalam pasal 74 ini, kalau memberi tanda isyarat menyerah, misalkan saya anggota TNI loh Bapak Ibu. Saya anggota TNI, kemudian saya mengibarkan bendera putih di pos tempat saya berdiri. Nah, maka saya diancam dengan hukum pidana mati. Diancam dengan hukum pidana mati karena saya tidak mendapat izin dari penguasa militer tertinggi tadi. Nah, saya sembarangan atau sembarang terserah saya mengibarkan bendera putih karena saya sudah tak sanggup. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh TNI, Bapak Ibu. Ini hanya bisa dilakukan TNI, tapi tidak bisa dilakukan oleh masyarakat umum karena masyarakat umum tidak ikut berperang. Jadi yang bisa dipidana dalam pasal 74 ini hanya TNI saja. Ini merupakan contoh pasal tindak pidana murni. Nah, kita contohkan lagi tindak-tindak pidana murni lain. Nah, sini misalkan diancam dengan pidana mati atau sepenjara seumur hidup atau penjara maksimum 20 tahun bagi militer yang sengaja dalam waktu berperang. Dalam waktu berperang dia sengaja menyerah kepada musuh atau berpindah kekuasaan atau berkhianat kepada musuh. Jadi orang yang berkhianat atau pindah haluan artinya pindah haluan ke musuh dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup. Orang yang hanya masyarakat umum apabila berkhianat mereka tidak bisa ditetapkan aturan seperti ini, maka mereka berlaku undang-undang hukum KUA pidana umum. Tapi kalau khusus anggota TNI, maka dia diatur di dalam pasal 73. Karena yang bisa berkhianat itu hanya TNI. Tapi kalau masyarakat umum, mereka tidak bisa berkhianat. Nah, ini ya contohnya pasal 73. Nah, itu yang dinamakan dengan tindak pidana umum. Tindak pidana sorry. Tindak pidana murni, tindak pidana militer murni. Nah, selanjutnya ada tindak pidana militer campuran. Pidana militer campuran. Apa tindak pidana militer campuran itu Bapak Ibu? Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI di luar atau di luar jam dinas atau bisa juga tindak pidana ini bisa dilakukan oleh masyarakat umum tapi bisa juga dilakukan oleh TNI. Contohnya apa? Contohnya ini, saya tandai tadi supaya tidak lupa. Nah ini, nah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Nah, kalau di dalam TNI, misalkan TNI melakukan penganiayaan, apabila penganiayaan itu menyebabkan kematian, maka tindak pidananya ada 12 tahun. Lain halnya dengan tindak penganiayaan yang dilakukan di dalam KUHP. Nah, contohnya begini, saya menganiaya orang misalkan, saya menganiaya orang. Saya adalah orang umum atau orang yang biasa Bapak Ibu atau masyarakat umum. Maka saya dikenakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Maksimal hukumnya adalah 8 tahun kalau dia menyebabkan kematian atau 10 tahun kalau nggak salah. Itu dikoreksi Bapak Ibu. Tapi kalau seorang PNI melakukan penganiayaan, dia berlaku pasal 106. Dia berlaku pasal 106 ini. Dia tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dia gunakan adalah pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Militer. Nah, itu yang dijelaskan. Berbeda nanti aturannya. Biasanya aturan-aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer ini lebih berat atau di apa itu namanya tuh di ditambah dengan aturan-aturan pemberat karena TNI tersebut telah memiliki kekhususan tadi. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang akan dipahami oleh Bapak Ibu sekalian.
Nah, sampai di sini ada ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan satu materi lagi sebelum kita sholat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak, Bapak, enggak ada, Pak. Oke, suaranya kurang jelas. Lanjut. Lanjut, Bapak. Oke, lanjut Mas Faruk. Tadi Mas Faruk tadi. Iya, Pak, enggak ada, Pak. Saya enggak ada ini, Pak. Enggak ada pertanyaan, Pak. Oh, saya ambil headset dulu sebentar. Kurang jelas suaranya. Oke, gimana Mas Faruk? Saya enggak ada, Pak. Enggak ada pertanyaan, Pak. Saya kira ada tadi. Oke, baik Bapak Ibu, Iya, kita Pak. lanjutkan ke materi terakhir yaitu terkait tentang koneksitas. Terkait dengan koneksitas. Ada dua delik. Nah, tadi kan dipisahkan ya. Ada misalkan saya melakukan tindak pidana, kemudian di lain hal orang yang berbeda melakukan tindak pidana, maka yang digunakan kalau saya digunakan KUHP, yang satu TNI yang melakukan tindak pidana, maka dia dikenakan dengan KUHP militer. Tapi bagaimana kalau saya kemudian dan TNI tersebut secara bersama-sama sebagai komplotan melakukan penganiayaan? Nah, aturan mana yang akan kita gunakan? Nih, ini penting di dalam kitab di dalam hukum acara kita, kitab undang-undang hukum acara pidana kita. Mana yang harus digunakan? Nah, ini yang dinamakan dengan koneksitas atau mengkoneksi tindak pidana tersebut. Apabila ada dua orang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, tetapi berbeda subjek hukumnya. Yang satu subjek hukum pidana militer, yang kedua ada masyarakat umum. Nah, kalau kita lihat dalam aturan-aturannya, terutama di dalam KUHP, itu menyebutkan adanya perkara-perkara yang diatur dengan koneksitas. Nah, jikalau ada yang seperti itu, maka yang diadili di mana? Tentu tempat pengadilannya itu adalah pengadilan-pengadilan hukum. Nah, bagaimana tahapan persidangannya? Untuk persidangannya tetap dijadikan satu, Bapak Ibu. Persidangannya dijadikan satu di pengadilan, bukan di pengadilan militer ya, di pengadilan negeri. TNI, baik TNI maupun masyarakat umum tersebut dijadiin satu di dalam ruangan sidang. Tapi yang membedakan nantinya adalah jaksa penuntut umumnya. Nanti ada dua jaksa penuntut umum. Di dalam peradilan militer itu menggunakan orditurat sebagai jaksa penuntut umum, kemudian berkolaborasi atau bergabung dengan jaksa penuntut umum dari kejaksaan. Begitu. Nah, di kejaksaan sendiri ada namanya orditurat, bagian untuk orang-orang yang melakukan tindak pidana kemudian dituntut melalui kejaksaan. Nah, ini dipilih kenapa? Ini dipilih karena tindak pidana umum dan tindak pidana militer ini kalau dilakukan berbarengan, masyarakat umum akan lebih cenderung apa ya? Lebih cenderung memilih untuk lebih meringankan, kemana yang lebih meringankan. Jadi yang dipilih adalah pengadilan negeri tadi. Nah, itu dinamakan dengan koneksitas atau pengadilan koneksitas. Nah, baik Bapak Ibu, itu untuk materi kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya akhiri sambil saya screenshot ini. Monggo teman-teman yang belum masuk. Saya screenshot terlebih dahulu. Mohon izin Bapak, suaranya nggak kedengeran. Oh, Bagusan yang pertama itu tadi, Pak. oh, oh, suaranya tidak kedengaran, Pak.
Iya, kurang anu Oke, sekarang gimana, Pak? Sudah mendingan? masih belum. Oh, masih Nggak tahu belum. yang lain. Nggih, mohon izin, Pak. Oh, oke, oke. Sekarang Nah, gimana, itu Pak? udah bagus ini, Sekarang Baru Pak. jelas Pak, baru jelas, sudah bagus Pak. Ya, oke, baru sudah jelas ini. ya. Nih, tadi itu saya membahas tentang koneksitas Bapak Ibu. Koneksitas itu yaitu terkait tentang bagaimana sih apa ya namanya itu kalau terjadi dua tindak pidana. Dua tindak pidana artinya gini Bapak Ibu. Salah satu pihak itu adalah masyarakat umum, dia komplotannya adalah TNI atau berbarengan dengan komplotan TNI. Maka di pengadilan mana yang akan digunakan sebagai peradilan atau disidangkan? Kalau kita lihat tadi, kalau misalkan tidak pidana murni dan tidak pidana campuran itu ya dilakukan di TNI, di pengadilan militer. Misalkan saya sebagai TNI melakukan penganiayaan, maka secara umum saya dipidana militer. Kemudian kalau saya sebagai masyarakat umum dilakukan di pengadilan negeri. Tapi kalau misalkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh TNI juga, dilakukan oleh masyarakat umum juga, maka secara khusus diatur di dalam perkara-perkara koneksitas. Artinya kalau koneksitas ini adalah di pengadilan negeri, tidak di pengadilan militer. Karena apa? Ini lebih memilih keadilan untuk di mana perkara tersebut yang lebih ringan. Tapi di pengadilan koneksitas ini tidak semerta-merta itu TNI tersebut bebas, Bapak Ibu, atau lebih diringankan. Nah, nanti di pengadilan negeri ini, Bapak Ibu, TNI itu akan diadili secara khusus juga. Yaitu kalau secara umum, kalau apa ya, kalau TNI, kalau orang umum diadili oleh jaksa, sedangkan TNI akan diadili oleh orditurat, bukan, dituntut oleh orditurat. Jadi kalau di pengadilan umum dituntut oleh jaksa, kemudian kalau di pengadilan umum, di kok berbelit-belit ya, mohon maaf. Jadi misalkan kalau misalkan ada satu perkara tapi dia berkomplotan dengan TNI, kedua-duanya ini disidang di pengadilan umum. Nah, di pengadilan umum ada dua orang jaksa. Yang jaksa untuk peradilan umum satu, yang kedua ada jaksa untuk orang di militer tadi. Yang di militer ini dinamakan dengan orditurat. Nah, orditurat ini datang ke peradilan umum tadi. Dia akan bersidang di situ. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini. Ada yang bertanya? Bapak tanya, Bapak. Oh, silakan Mbak Nisa. Berarti kalau polisi itu di pengadilan umum ya, Bapak? Oh iya. Seperti kasus Sambo mungkin. Hmm. Oke. Nah, ini kan kemarin saya jelaskan eh, Mbak Nisa. Dulu sebelum sejarah dari sejarah ya Mbak Nisa ya. Sebelum TNI dan Polri itu dipisah masih dalam lingkup ABRI, itu masih di dalam peradilan militer. Nah, sekarang karena sudah dipisah, Polri sendiri badan hukumnya, eh, eh, di Kepolisian Republik Indonesia dan TNI sendiri punya badan hukum sendiri, tidak di bawah naungan Menteri apa dulu, Menteri Pertahanan lagi. Sekarang sudah punya lembaga masing-masing, maka TNI itu tetap di peradilan militer, sedangkan Polri itu di peradilan umum, Mbak Nisa, seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama Mbak Nisa. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya cukupkan untuk materi pada malam hari ini. Eh, Mungkin Bapak Ibu masih bisa ikut takziah, tahlilan malam Jumat. Ini kan baru selesai azan eh, Isya, nanti bisa dilanjutkan setelah Isya. Bapak Ibu, ini saya menyampaikan pesan dari Pak Nizar untuk Bapak Ibu yang ingin wisuda di bulan Februari besok, untuk segera mengirimkan formulir pengajuan judul ke Google Drive. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu bisa
mengupload atau bisa apa tuh menyelesaikan proposal ini sebelum bulan Desember, insya Allah bulan Februari itu sudah bisa dilaksanakan ujian akhir dan bisa diwisudakan di bulan Februari, Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu. Nanti itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena ini pesan penting dari Pak Nizar yang harus saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena sudah bisa bergabung. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.